Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi perdagangan pasar modal hari ini ataupun IHSG, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Baik, selamat pagi Mas Bima, apa kabar? Ya, selamat pagi, kabar baik. Baik, semoga kabarnya selalu baik dan juga sehat. Mas Bima, kalau kita review kemarin di perdagangan Jumat, IHSG naik 0,46% ya di penutupan. Tapi kalau kita lihat secara mingguan, kalau diakumulasikan ini masih terkoreksi. Anda melihat kalau untuk pekan ini apa saja yang akan kemudian menjadi faktor atau sentimen penentu nih? Ya, tentunya di pekan ini tantangannya cukup besar ya, karena memang IHSG dari awal targetnya adalah menembus level tertinggi dan sebenarnya sudah terjadi di pekan kemarin. Oleh karena itu beberapa hal yang terjadi di pekan kemarin itu tidak bisa langsung tembus makanya di akhir pekan kemarin minim sentimen sehingga lebih banyak aksi penjualan ya di Jumat, terutama di sesi kedua kemarin. Kalau misal yang harus diperhatikan hari ini dan pekan ini ada cukup banyak hal menarik, itu salah satunya adalah ada beberapa agenda RUPS dari bank big cap kita, itu ada dari BBNI, BBRI dan juga dari BMRI ya untuk di hari Senin, Rabu dan Jumat. Jadi saya pikir ini sentimen salah satu yang bisa menarik yang bisa diperhatikan. Baik, salah satu sentimen utama adalah RUPS dari perbankan Big Caps, tapi kalau dari proyeksi Anda sendiri, apakah kemudian ini menjadi momentum kita mulai saat-saat ini bisa mulai koleksi saham-saham Big Caps kembali? Apakah kemudian proyeksinya cukup positif nih after RUPS, Mas Bima? Ya, saya pikir hasil dari apa yang diagendakan di RUPS itu sudah tercermin di harga masing-masing emiten tadi. Ya. Jadi hari ini dan di sepekan ini, menurut saya IHSG akan memiliki kecenderungan konsolidasi selama 5 hari ke depan sampai di hari Jumat nanti. Walaupun nanti pastinya akan ada beberapa emiten yang fluktuasi cukup tinggi di luar big caps, artinya saham-saham yang memiliki katalis seperti emiten-emiten investasi atau emiten sektor emas yang di akhir pekan kemarin Kamis Jumat itu penguatannya cukup signifikan. Baik, tapi Anda melihat kalau untuk posisi saham-saham tersebut yang akan melakukan RUPS saat ini, apakah kemudian sentimen RUPS ini sudah price in, sudah kurang banyak proyeksi penguatannya atau seperti apa, Mas Bima? Ya, saya pikir sudah price in, hanya saja nanti kita menantikan apakah ada agenda-agenda susulan yang bisa membuat hal menarik nih di hasil RUPS nanti. Jadi kita nantikan saja, kalau di luar dari apa yang sudah diagendakan, memang ini sepertinya sudah price in. Apalagi kemarin investor asing juga sudah banyak melakukan penjualan, nanti kita tinggal tunggu apakah ada agenda-agenda lain atau agenda susulan yang bisa menjadi perhatian market untuk di pekan ini. Baik, thank you Mas Bima untuk tadi ya insight-nya terkait dengan saham-saham perbankan Big Caps. Kita bergeser ke kalau kemarin The Fed akhirnya memutuskan untuk memangkas suku bunga, tapi kabarnya Bank Indonesia diproyeksikan akan menahan suku bunga nih di pertemuan minggu depan. Anda melihat sejauh apa ini kemudian mempengaruhi sentimen pasar ataupun IHSG? Ya, saya pikir suku bunga memang menjadi isu yang paling sensitif ya saat ini. Walaupun kemarin saat informasi Fed diturunkan, market tidak positif yang diharapkan oleh pelaku pasar dan justru malah berbalik arah mengalami pelemahan. Nah, saya pikir sekarang ya atau dari akhir pekan kemarin investor sudah melihat bahwa Bank Indonesia ya memang kemungkinan besar akan tidak menurunkan suku bunga kembali dalam waktu dekat ini karena melihat dari aktivitas nanti di kuartal keempat ini atau di bulan Desember ini bagaimana nih respon market terhadap penurunan suku bunga The Fed yang sudah terjadi kemarin. Jadi saya pikir kita tinggal mengantisipasi saja dengan melakukan pemilihan saham yang lebih sesuai gitu dengan kondisi market. Baik, baik. Anda melihat kemudian kalau Bank Indonesia menahan suku bunga, ya kemarin pun ketika The Fed menurunkan suku bunga tidak seberapa reaktif ya, malah kadang cenderung melemah untuk saham-saham perbankan Big Caps. Baik, Mas Bima, kalau kita bicara mengenai kemarin hari Jumat IHSG mulai naik, tapi yang tadi dikatakan asing ini kalau dicatatkan nih net sale-nya cukup besar ya. Anda melihat ini cukup perlu menjadi kekhawatiran tertentu untuk investor, apakah kemudian rally yang kemarin diproyeksikan tidak berkelanjutan nih untuk pekan ini? Silakan Mas Bima. Ya, menurut saya sangat perlu diperhatikan karena ini faktor yang salah satunya bisa menggerakkan kondisi. Tetapi ada hal positifnya. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu di mana yang perlu kita padai.
Jadi memang di perdagangan pekan kemarin atau paling tidak untuk lebih ideal saya lihat data dari awal Desember di bulan ini. Dari awal Desember di bulan ini memang posisi asing ini net sale-nya relatif cukup besar. Di sini saya bisa lihat ada penjualan di saham BBRI dari awal Desember sampai di penutupan tanggal 12 Desember kemarin di hari Jumat, itu saham BBRI mencatatkan net sale 2,3 triliun. Lalu disusul yang kedua itu ada BBCA sekitar 578 miliar, dan yang ketiga itu ada ICBP sekitar 442 miliar. Mungkin ini ada beberapa faktor seperti misalkan di ICBP ini salah satu faktornya karena ada keluar dari MSCI. Nah, jadi menurut saya asing saat ini konsentrasi penjualan di saham papan atas kita, memang di saham-saham big caps kita atau di saham blue chip kita. Oleh karena itu, investor harus bisa mengalihkan perhatian saat ini ke saham-saham yang memang memiliki sentimen atau memang sensitivitas asing cukup besar juga, tapi asing justru mendukung kenaikan saham-saham konglomerasi atau saham-saham emas yang kemarin menguat. Artinya walaupun di sini asing melakukan penjualan di saham-saham big caps dan blue chip, tapi asing juga ada melakukan inflow di saham-saham konglomerasi ataupun saham-saham emas, walaupun memang ini hanya untuk kepentingan jangka waktu yang pendek. Nah, ini bicara mengenai tadi sempat di-mention dulu sama Mas Bima untuk perdagangan Jumat kemarin ini kan saham-saham emas melonjak signifikan ya Mas, apalagi ditambah dengan sentimen The Fed menurunkan suku bunga. Nah, Anda melihat proyeksinya masih ada peningkatan lanjutan untuk saham-saham emas atau sudah waspada profit taking nih untuk pekan ini? Ya, saya pikir ini bisa untuk jangka waktu beberapa waktu depan ya. Artinya paling tidak sampai di akhir tahun ini, sampai di akhir bulan ini ya, di bulan Desember masih menyisakan sekitar 10 hari. Kesempatan masih terbuka karena akumulasi baru saja terjadi dan saya melihat ada beberapa pergerakan yang cukup menarik dari sisi akumulasi brokernya, beberapa akumulasi asing di beberapa saham emas. Saya juga merekomendasikannya untuk di pagi hari ini. Baik, baik. Masih ada proyeksi untuk naik untuk saham-saham emas sampai dengan akhir tahun ya Mas Bima ya. Tapi kalau bicara mengenai variasi saham-saham emas sendiri, Anda akan men-suggest yang seperti apa nih untuk saham-saham emas karena variatif sekali. Apakah kemudian yang komoditas emasnya proporsinya lebih banyak atau seperti apa? Ya, kalau melihat pergerakan dari hari Senin, Selasa, Rabu itu ada beberapa saham emiten ya seperti saham Bumi, BRMS, Dewa yang merupakan satu grup gitu ya. Ya. Itu naiknya bergantian gitu, Mbak. Jadi kalau ini kemungkinan besar akan terjadi kembali ya di saham emas karena kemarin ada beberapa emiten BRMS ya HRTA yang kenaikan sudah cukup signifikan, tapi ini belum terjadi di saham Antam. Memang berbeda secara nilai market cap, tapi biasanya memang ini bisa berpotensi untuk bergantian. Jadi saya merekomendasikan nanti untuk Antam paling tidak kita bisa lihat untuk bisa naik ya menggantikan BRMS yang kemarin sudah sempat auto reject ya di saham BRMS. Baik, baik. Anda melihat ada apa ya semacam siklus pergantian antara saham-saham yang kemarin kalau Bumi BRMS Dewa ya yang kemudian paling dominan di IHSG. Anda melihat justru ada potensi saham-saham yang belum naik untuk saham-saham emas ada potensi naik di pekan ini begitu ya, Mas Bima. Baik. Ya, betul, Mbak. Baik, Mas Bima, kita masih akan bahas sentimen lainnya dan juga saham pilihan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.